pelecehan seksual itu harus selalu kuali nggak sih? Nah, sebenarnya kalau misalkan ngomongin pelecehan seksual itu hampir kebanyakan eh, mungkin sekitar 70% itu kuali. Kenapa coba kuali? Karena kan yang namanya korban pelecehan seksual kan itu kan nggak banyak gitu. Bukan nggak banyak sih dalam artian gini loh. Orang itu gak mau aibnya terbongkar sama orang, bener gak sih? Otomatis orang kan pada blocking, pada menutup diri. Dan Iya, dan orang-orang yang melapor ke P2 juga itu kan nggak semuanya hanya orang-orang yang sadar. iya. Nah, makanya kenapa sih jarang banget orang ngambil tema pelecehan seksual gitu dengan kuantitatif gitu. Ya karena mana populasinya, mana orang-orangnya, ada gak yang mau diajak kerja sama. Nah, kuali pun kan Mhm. kita ngambil ngambil sampel kan 2 orang 3 orang kan itu belum tentu dia terbuka dan belum tentu mau diajak kerja sama sampai finish. Bisa aja di tengah jalan Iya. kepotong gitu. Makanya kebanyakan itu seksual tuh kuali. Dan sayangnya maksudnya nggak salah langkah juga sih, maksudnya sayang banget gitu kalau misalkan emang sih bagus bagus banget gitu kan seksual, tapi nanti agak agak susah lah gitu, agak berbeda dengan seminar topik pilihan yang lain gitu, karena seksual mah emang berat gitu. Mhm. Tapi bagusnya apa? Bagusnya nanti ketika nanti lanjut S2 tuh enak gitu. Oh, ini penelitiannya tentang seksual, atau misalkan kita kerjaan, oh ini final projectnya seksual dan lain-lain, itu klinis banget gitu loh. Mhm. Cuman resikonya di pas ini kita pas nyusun skripsinya agak butuh ipot yang tinggi gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah kalau Mhm. karena emang udah di istilah kata kan udah di kotak-kotak, ini seksual, ini attachment, ini Iya. well-being, kan udah di kotak-kotak. Ya udah sekarang mah udah masuk ke sana, ya udah tinggal geluti aja, jangan jangan mikir setiap topik juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Ya udah sekarang mah kita geluti aja seksual gitu. Heeh. Nah, berarti kan gini, kita kan udah dapat tuh si temanya kan seksual. Nah, sebenarnya untuk judul itu, kalau Mhm. misalkan biasanya kan rata-rata orang-orang tuh kan langsung bikin judul. Nah, sebenarnya kita tuh harus harus nyari dulu fenomenanya apa gitu loh. Nah, sekarang tuh sebelum sebelum nyari populasi, sebelum nyari sampel, lokasi, nah Mhm. sekarang tuh kita kita gali fenomena fenomena yang kita ambil untuk penelitian mau apa gitu loh. Contoh, Mhm. Contoh, contohnya kayak sekarang kan lagi pandemi. Nah, itu si pandemi itu dijadiin fenomena. Jadi pandemi itu adalah si fenomenanya. Nah, sekarang tuh nyari fenomena apa yang berhubungan dengan seksual gitu loh. Hmm. Oh, kayaknya kalau fenomena banyaknya di TikTok ya. Maksudnya kayak orang-orang kan kebanyakan kalau di TikTok kan yang cewek-cewek pakai baju-baju kayak gitu, tapi Mm-mm. ketika mereka dilecehkan sama laki-laki, mereka tuh nggak mau gitu, nggak terima. Kayak gitu bisa Mm-mm. dijadiin fenomena nggak sih ya? Nah, bisa. Berarti kalau gitu lebih ke ini dong, lebih ke konsep diri si orangnya. Tapi itu kan ada pengaruh. Bisa sih. Jadi ngambilnya kuanti ya. Udah. Pelakunya gitu. Mm-mm. Jadi ini udah fix ya mau kuanti ya gak kuali ya. Nggak, aku nggak berani kuali. Nah, berarti kuantitatif udah. Nah, berarti si temanya seksual. Berarti kan nggak ininya apa namanya? C-nya apa jadinya? eh aku tuh sebenarnya tuh apa, kalau kayak gitu tuh jatuhnya victim blaming nggak sih ah, orang-orang yang Victim. kayak gitu? Enggak, gini loh. Eh kan kalau misalkan contoh kayak aku kemarin seminar topik pilihan kan aku Mhm. kebagian psychological well-being. Nah, psychological Iya, well-being itu iya. dijadiin ya gitu loh. Nah, sekarang kan berarti eh, sebelum ke fenomena kita harus harus nyari y-nya dulu. Y-nya apa sekarang yang mau dipakai? Y-nya apa gitu. Variabel Y itu
variabel yang bakal dipengaruhi oleh variabel X. Jadi sebelum nyari variabel X itu adalah kita nyari Y-nya dulu, Y-nya mau apa gitu. Apa ya? Ini juga bentar. Itu kan udah ini belum? Kalau misalkan di jurnal-jurnal itu kalau pelecehan seksual, Y-nya kebanyakan apa? Kalau pelecehan seksual itu kayaknya pokoknya tuh apa kuali kebanyakan kuali aku sampai enak banget baca Ya emang iya, kebanyakan kan kuali. sampai enak banget bacanya Hmm. kuali lagi Ini gak ada kemarin tuh temen yang ngambil kuantitas. Sebenarnya dia bukan kuantis, jadi mix method gitu, kuali plus kuanti gitu, mix method. Namanya si Ulba, tapi gak tahu tuh dia judulnya apa. Lebih parah itu mah, ya. lebih menantang. Mana seksual, mana mix method lagi penelitiannya, bukan kuali bukan kuanti. Itu kalau kayak gitu gimana itu ya lama nggak itu lulusnya tuh kayak gitu Kalau gak salah dia tuh gelombang ketiga apa gelombang keempat, gelombang terakhir dah dia tuh. anakku Eh, BPA aku BP, anaknya Bu Nuram yang pernah kerja di Biro Psikologi Bu Nuram. cewek Cewek. Emang itu belum belum ditentuin variabel Y-nya sama Bu Nuram. iya mau bunuh ramnya nggak ditentuin jadi aku tuh makanya sirik sama yang lain sama yang anak-anak didik yang lain itu sirik aku tuh Hmm. Berarti kan itu kan si temanya kan intinya kan pelecehan seksual ya. Si temanya itu. uh-uh. Coba deh searching. uh, Penelitian kuantitatif seksual. Penelitian kuantitatif. Pranikah. Dinamika ini. iya. Kalau dinamika berarti kuantitatif. Gak ada yang pengaruh rata-rata hubungan. Kalau nggak dinamika. Nah ada nih. Pengaruh kontrol diri terhadap perilaku seksual pada remaja. Ini bagus nih. Tapi kayaknya kalau pengaruh kontrol diri itu udah ada deh. Kayak Nggak, beneran bentar deh aku udah. pengaruh kontrol Dia diri tuh terhadap judulnya ini. Enggak dia itu pengaruh kontrol diri dan kecerdasan emosi terhadap perilaku cyber mahasiswa di Kabupaten Karawang. cyberbullying. Apa? Cyber seksual apa cyberbullying? Cyber apa sih? Cyber sex. Oh, Cyber cyber. sex. Uh-uh. Hmm, Jadi dia punya pengaruh kontrol diri juga sama dan kecerdasan emosi terhadap perilaku cyber sex mahasiswa di Kabupaten Karawang. berarti intinya kan temanya seksual, enggak perlu pelecehan kan? Apa harus Iya, pelecehan? Apa yang penting enggak bertemakan juga sih. seksual? Pokoknya intinya ya sesuai tema yang kemarin aku kasih ke A itu, kalau yang Bunaram tuh yang ini gitu. Hmm. Udah WA tuh, kan kalau ya emang kan boleh sama. Cyber sex aja gak apa-apa. Aku Karena takut sama ibunya tuh ditanya-tanya, kenapa tiba-tiba pengen cyber sex, terus kayak nanti apa gitu tahu lah. Kan kalau Bunuram kan harus perfeksionis, jadi harus sempurna kalau dia. hmm, Hanya aku tuh bingung. eh hmm,
Iya sih, soalnya kuanti, Eh, Ya, kan aku tema Bunuh Ram itu perilaku seksual individu dewasa muda selama masa pandemi. Oh, harus di masa pandemi. Iya, Oh ya udah, makanya berarti anak-anak oh cyberseks ya karena itu. generasi milenial bukan sih? Hmm, ya, aku soalnya nemunya tuh rata-rata analisis hubungan Hmm, itu ya. kuali. Hmm. Hmm. Terus yang kayak paling kekerasan seksual pada anak, jadi yang dewasa mudanya jarang. Ih boleh itu tadi sih aku kepikiran. Tapi masanya kalau misalkan di TikTok nyari populasinya cuma yang area Karawang gitu ya. Pak Ah, nyari populasinya, tapi penggunanya kalau gitu. populasi di TikTok semuanya banyak ya. Ya, banyak gitu. Maksudnya kan nanti kan ruang lingkupnya kan harus 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 Karawang, jangan yang lain. Nah, kan kalau Karawang kan ribuan ya mau gimana gitu kan bingung juga gitu. Kalau gitu mending ngambil. Iya, Oh enggak gini aja. Mending gimana? kalau kalau misalkan contoh kayak tadi tuh di mahasiswa gitu. Tapi Ya, mahasiswa yang memang dia ini punya punya TikTok gitu. pasti punya sih. Kayaknya hampir semua orang punya sih. Nah, jadi nanti tuh hmm, gimana kalau misalkan sih kan udah jelas kan fenomenanya kan pandemi COVID-19 itu mau udah ditentuin berarti jangan nyari-nyari yang aneh berarti udah fenomena itu kan pandemi COVID-19. Nah, berarti Y-nya itu kan ini apa namanya tadi itu perilaku seksual atau apa. Y-nya. Jadi kan antara apa itu? Tadi kan A bilang nggak apa-apa ya saya berseks. Berarti bisa nggak A kayak gitu? Tapi kalau misalkan apa ya judulnya tuh jadi kayak ada TikTok itu bisa nggak sih A? Bisa pengaruh pengaruh contoh ini mah contoh aja misalkan jangan 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 kontrol diri gimana kalau misalkan konformitas jadi ikut-ikutan gitu Apa contoh A ini konformitas? iya tahu gak konformitas jadi kayak 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 orang tuh ikut-ikutan gitu kan di sosial media tuh kayak gini gitu contoh ini mah contoh doang deh pengaruh Ya, ya. konformitas pengaruh Uh-uh. konformitas terhadap cybersek pada pengguna TikTok pada pada mahasiswa UBP Karawang yang menggunakan aplikasi TikTok contoh gitu di masa pandemi Uh-uh. COVID-19 gitu loh. Tapi kemarin gini kan aku nanya Syafitri, dia itu kan mengambil mahasiswa. Nah, Hmm. Ibu Nuram itu bilang kalau bisa uh, anak UBP, jangan anak UBP karena kayaknya kebanyakan mahasiswa UBP tentang skripsinya anak-anak yang lain. Boleh Hmm. pakai anak UBP, tapi jangan semua gitu. Hmm. Unsika aja gak apa-apa. Unsika gimana ya? Bisa nggak ya? Maksudnya takutnya tuh nggak nyampe kan kata ibu disuruh. Jadi sama dia udah ditentuin kalau bisa kalau kuanti itu respondennya itu sekitar 385 responden. Hmm. Iya sama ibu. Nah aku takutnya nggak nyampe kalau cuman unsika gitu misalkan. Ada enggak sih orang kemarin emang sih gini oh gak boleh UBP gak boleh UBP tetap aja kok ujung-ujungnya boleh kok pada pakai UBP Kemarin kalau ujung-ujung Bunuram udah gitu aja gak apa-apa eh gimana nah gimana contoh judulnya? contoh kan mau ini mau ngambil cybersec nah buat variabel variabel X-nya itu nyari dari faktor-faktor yang mempengaruhi ya dari faktor-faktor yang mempengaruhi cybersec apa aja gitu loh
Tapi kalau misalkan self esteem gitu bisa nggak? Ntar dulu. Perilaku seseorang dalam bahasa cyber perilaku. Dimensi ini aja kali. Faktor yang mempengaruhi. Sebenarnya mau sama juga gak apa-apa kan, nanti kita, yang penting kan beda ini beda fenomena. Maksudnya Iya. si orangnya tuh beda, si subjeknya beda gitu, si si Iya. si variabel x-nya beda gitu. Mm-mm. Cyber sex. Emang siapa yang pakai cyber sex ya? Ada 5. Ada 5 orang nggak? Tauku. Nah, dia ininya kan pasti mereka yang namanya orang baru kan gak paham eh, X-nya harus apa. Nah, sebenarnya untuk X itu dari faktor-faktor yang mempengaruhi cybersec gitu. Tapi nanti disesuaikan dengan karakteristik respondennya. Mm-mm. Loading lagi ini pas buka teh. Ya itu boleh sama. Yang penting mah ininya X-nya jangan sama. Iya, pasti. Hmm. Coba deh itu bisa sambil searching nggak faktor-faktor yang Iya, aku. mempengaruhi cyber apa aja? Bentar. Aku tadi nyari yang self esteem itu soalnya faktor-faktor Hmm. yang Mempengaruhi. cyber sex ya. Hmm. Cyber sex. Tuh, nggak bisa bahasa Inggris lagi. Baca dulu. Apa nih? Accessibility, affordability, anonymity, affordable price sama fantasi. Sama fantasi. Nah, iya cenderung itu otomatis. Sebenarnya gini loh, cybersec tuh bukan kitanya yang ini, bukan kitanya yang, tapi kita tuh ngakses gitu loh, ngakses contoh kayak kayak ngakses video-video porno gitu loh. Iya. Nah, Aku juga sebenarnya tertarik sama kayak tentang pornografi kayak gitu. Cuman takut kebanyakan orang kan pasti ya tau lah, pasti kayak pura-pura sok banget nggak nonton gitu. Ini aja kan ada tuh apa namanya aplikasi, bukan TikTok ya, kalau TikTok kayaknya enggak deh, enggak nyambung. Ini Xvideos, tahu gak kamu Xvideos yang aplikasi buat nonton video Iya kayak gitu. tahu, tahu. Nah, udah aja. Jadi contoh gini loh, pengaruh fantasi. Contoh ini kan si fantasi itu kan variabel X-nya, pengaruh Iya. fantasi terhadap cybersec. Ini cybersec tuh si ininya, si Y-nya. Pada Iya. contoh pada mahasiswa UBP Karawang yang pada mahasiswa UBP Karawang di masa pandemi COVID-19. Nah, tapi si Xvideosnya itu enggak dijelasin di judul, tapi dijelasin di fenomena gitu loh. Dijelasin di latar belakang gitu Pengaruh loh. fantasi. Ini Mm-mm. aku soalnya nulis yang misalkan ngasih judul tuh aku tulis gitu. Ini aja kan tadi kan contoh kita kan mau pakai cybersec, otomatis untuk variabel X-nya itu harus dari faktor-faktor yang mempengaruhi itu amannya. Nah, tadi kan Iya. faktor-faktor yang mempengaruhi kan ada apa aja? Ada apa aja?
ada accessibility. Artinya apa? Artinya apa accessibility? Ini aku tuh lagi buka, cuman tar. Accessibility kayaknya dia gampang mengakses atau gimana gitu. Lagi dibaca. Mana sih? Tapi kalau misalkan mau lebih ke pengguna Expedios mending accessibility. Jadi dia tuh karena emang sosial media itu gampang, jadi akses untuk menuju ke portal-portal tuh gampang gitu loh. Pakai ini ya, maksudnya kayak bisa pakai VPN gitu ya. Iya bener. Mana sih ya? Nah, nanti gini untuk fenomena dikarenakan sekarang lagi orang masa pandemi, diem di rumah gitu, kerjaan pun WFH, dan tiap hari pegang handphone, otomatis jenuh gitu. Dan apa namanya, orang-orang contoh kalau misalkan dia punya hasrat seksual, dia menonton video, jadi banyak banyak karena memang banyak di rumah, otomatis kegiatan kebanyakan di handphone, di media. Nah, orang tuh ada celah untuk mengakses contoh kayak video-video porno untuk menjelajahi gitu dan lain-lain. Beda halnya sebelum kondisi pandemi, orang tuh pada kerja, pada inilah pulang kadang capek, tiba-tiba langsung tidur, gak pegang HP. Tapi sekarang mah emang bener-bener full internet, otomatisnya. Nah, itu tuh menjadi apa? Menjadi latar belakang permasalahan. Jadi latar belakang permasalahan tuh kondisi dahulu yang berubah diakibatkan dari fenomena. Nah, contoh kondisi dahulu orang-orang tuh pada gak diem di rumah, sekarang gara-gara ada pandemi, nah masuk fenomena karena ada pandemi, orang tuh pada diem di rumah dan orang tuh kadang jenuh, lalulah dia jadi masuk ke portal akses kayak gitu loh. Paham nggak? Nah, Iya. jadi Ya. sebelum kita ngomongin X itu kita harus tahu dulu fenomenanya. Jadi untuk menentukan fenomena itu harus dibandingkan kondisi pas ada pandemi, kondisi pas ada fenomena sama kondisi pas sebelum ada fenomena gitu loh. Nah, berarti udah jelas. Nanti kalau ditanya, kalau ditanya, kamu fenomenanya apa? Fenomenanya adalah pandemi COVID-19. Kok bisa pandemi? Iya, karena pada awalnya orang-orang itu contoh pada kerja sibuk, ini sekarang pada diam di rumah, pada pegang HP. Jadi accessibility orang mengakses internet itu banyak gitu kan, dan nggak sedikit orang akses video porno dan lain-lain, dan disitulah saya mengambil cybersec gitu. Nah, terus nanti untuk Y-nya adalah kan untuk variabelnya itu kan yang dipengaruhi. Nah, si cybersec ini faktor-faktor yang mempengaruhinya apa? Nah, ada apa-apa itu dijadikan sebagai variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi cybersec gitu. Contoh kayak tadi fantasi, berarti kan si fantasi. Nah, berarti kan kalau misalkan kita rincikan, berarti fantasi adalah variabel X, cybersec adalah variabel Y, fenomenanya adalah pandemi COVID-19, plus lokasinya di contoh di UPP Karawang, populasinya adalah mahasiswa. Kan jadi pas. Jadi harus runtut mana populasinya, tempatnya di mana, fenomenanya apa, X-nya apa, Y-nya apa. Iya. Nah, ini jadi accessibility itu kan kemudahan akses internet. Internet dapat akses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Affordability itu keterjangkauan. Internet mudah dijangkau, bahkan sudah banyak akses gratis yang dapat dijangkau oleh siapapun. Anonymity, individu tidak merasa takut akan dikenali orang lain ketika mengakses materi seksual, mendiskusikan masalah seksual, dan saling membandingkan kegiatan yang sama. Nah, affordable price itu yakni individu menemukan bahwa dengan mengakses melalui internet, biaya cukup murah dan banyak materi seksual yang didapatkan melalui situs internet dengan gratis. Fantasi, individu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan fantasi seksual tanpa takut akan ditolak.
Nah, udah itu aja. Kata aku mah mending variable X-nya mending accessibility sama fantasi. Jadi gampangnya mengakses plus orang tuh ketika udah gampang mengakses dan sudah masuk ke cybersec-nya, fantasinya jadi naik gitu loh. Coba deh nanti Hmm. jadi nanti ajuinnya pengaruh accessibility dan fantasi terhadap cybersec pada mahasiswa UBP Karawang di masa pandemi COVID-19. Nah, nanti kan itu kan mungkin agak sama-sama dengan orang, tapi kan kita nanti menggalinya fenomenanya. Lah, lu ke fenomenanya apa gitu kan ya. Tadi yang tadi diomongin contoh ini satu Hmm. bisa diakibatkan karena perubahan kondisi eh, kediaman kita yang harusnya keluar gitu kan sekarang di rumah orang tuh jenuh pada pegang HP gini 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 gitu. Ini kan kita remaja ya kalau misalkan orang suami istri mah ya kayak gitu ya justru malah semakin bagus gitu kan gara-gara ada pandemi kan bener gak sih jadi di rumah mulu lah kan kalau misalkan yang belum suami istri mah kan jadi contoh yang harusnya ketemu pacarnya gara-gara ini gitu kan video call ribet ini malu gitu kan segala macam ya udahlah mending nonton aja gitu jadi jarang contoh nggak ketemu kekasih atau misalkan nggak ketemu ini gitu kayak gitu loh si si permasalahannya Iya. Berarti sebenarnya. kalau yang kayak orang-orang hmm, ngelakuin VCS kayak gitu tuh termasuknya fantasi bukan, Nak? fantasi. hmm, Maksudnya iya. kan dia misalkan cuman minta foto, misalnya kayak yang cowok zaman sekarang tuh minta fotonya dong. Nah, terus dia melakukan onani dengan foto itu aja. Padahal foto itu kan diem, nggak bergerak gitu. Fantasi. Berarti dia berfantasi, berarti dia berfantasi seakan-akan perempuan itu gerak gitu. Mm-mm. Bukan gerak jadi ada di pikirannya gitu nggak gerak ada di pikirannya gitu. Iya, berarti itu Mm-mm. namanya, berarti kayak gitu, berarti itu fantasi karena dia Mm-mm. berfantasi kan Mm-mm. tentang foto itu. Mm-mm. Ya, sebenarnya bisa aja kalau misalkan kita sambil nonton video kan nonton dulu bentar ya karena udah melihat kan jadi nanti HP ditaruh kan berfantasi gitu lah bisa aja gitu. Udah kata aku bagus itu tuh fantasi sama accessibility. Berarti pengaruh accessibility dan fantasi terhadap cybersex apa terhadap pelaku cybersex, A? Boleh jangan pakai pelaku langsung aja terhadap boleh sih boleh ini bener pelaku aja ya nggak apa Berarti pelaku pengaruh accessibility terhadap apa pengaruh? Pengaruh apa pelaku? pengaruh pengaruh. Pengaruh tetap. Hmm. Nah, berarti pengaruh accessibility dan fantasi terhadap perilaku Saya perilaku pelaku cybersex pada Pak, mahasiswa UBP jangan Karawang gitu. bisa nggak kalau jangan UBP. Ya, kan ini tadi yang contoh. Ya ini aja gak apa-apa lah mending Unsika aja biar dia ACC kataku mah jangan UBP Oh, pada oh, nanti apa pada mahasiswa Karawang aja? jangan atau kalau misalnya sekarang berarti populasi jadi ratusan ribu bukan banyak harus harus ini harus satu instansi gitu. Tapi takutnya kalau di Unsika tuh takut aku nggak nyampe responnya tuh. Nggak, Respondennya mesti nggak sampai 300-an, takut. enggak jadi gini loh. hmm, emang kalau Karawangnya emang kalau misalkan UBP nyampe Kayaknya nggak nyampe deh. ini nggak apa-apa lah ini mah buat buat gambaran doang aja jadi pada bahasa Unsika tapi nanti kan bingung nih nanti gimana ya cari datanya nanti gimana ya gini kan agak bingung-bingung bener gak sih. Nah nggak apa-apa ini mah kan buat STP doang ya syukur-syukur STP dijadiin buat nanti skripsi ya nggak pun nggak masalah jadi sekarang mah udah mending yang ada di pikiran kita yang kita bayangkan udah catat dulu aja gitu nanti kan ada perubahan harus Oh. gini 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 kan kan nggak mungkin
tiba-tiba sekarang Bu ini saya X-nya ini Y-nya ini fenomena ini ya udah ada saya kan nggak mungkin juga kan harus harus ada ini penolakan harus ada drama dulu bener gak sih nggak yang tiba-tiba jeleger langsung di ACC kan nggak mungkin gitu bukan nggak mungkin jarang gitu Mm-mm. jadi nggak apa-apa udah itu Mm. aja jadi jangan jangan UBP nanti kan untuk contoh oh nanti mau diangkat nih ini ya udah nanti ganti aja dipindah aja ke UBP gitu paham nggak sih ah ini Kak Mm-mm. eh, kayaknya kalau misalkan Unsika susah deh nyari datanya gini-gini ya udah si permenanya mau tetap yang ini ini tapi si ininya mau tetap tapi si populasinya mau ganti mau UBP gak apa-apa tapi untuk saat ini untuk memancing dulu eh, perbedaan dari judul-judul yang lain udah diunsikan dulu aja jadi pengaruh apa sih accessibility apa sih bacaannya kamu ini di unmute Oh iya, pengaruh accessibility dan fantasi. Itu aja pengaruh accessibility dan fantasi terhadap pelaku cybersec pada mahasiswa Unsika di masa pandemi COVID-19. Mahasiswa Unsika pada Unsika pada masa COVID pada masa Bukan, gini, pengaruh accessibility dan fantasi terhadap pelaku cybersec terhadap pelaku cybersec pada cybersec mahasiswa langsung Unsika. mahasiswa Unsika di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi. Nah dulu pandemi COVID-19 dulu aku bukannya tapi malah selama itu salah jadi selama masa nah aku dulu ngambilnya selama dan nggak boleh jadi harusnya di masa pandemi gitu bagus katanya berarti pengaruh accessibility dan fantasi terhadap pelaku mahasiswa Unsika enggak di masa pandemi COVID-19. Itu cybersecnya kemana gak ketulis? Ini udah pengaruh accessibility dan fantasi terhadap pelaku cybersex mahasiswa pada mahasiswa Unsika di masa pandemi COVID-19. Padanya itu 2 kali ya, jangan 2 kali padanya. Di itu masa enggak deh. Satu. Oh jadi di masa pandemi. Enggak, itu kan pengaruh accessibility dan cybersec terhadap Fantasinya ya. enggak? Oh iya, pengaruh accessibility dan fantasi terhadap ya terhadap betul gak sih? Terhadap pelaku cybersec pada mahasiswa Unsika di masa pandemi COVID-19 udah bener gitu. Pas ya? Bener gak? Iya. Iya. Berapa? Pengaruh, accessibility, dan fantasi. Bener, kan? Dan fantasi terhadap pelaku cybersec. Terhadap pelaku cybersex. Itu langsung pada mahasiswa kan? Enggak, berarti kan itu kan 2 kali padanya. Jangan 2 kali. Terhadap kan terhadap pelaku cybersec pada mahasiswa Unsika di masa pandemi COVID. Jadi pokoknya jangan ada kata yang sama di dalam satu judul gitu harus ini. Oh ya, pengaruh accessibility dan fantasi terhadap pelaku cybersex pada mahasiswa Unsika di masa pandemi
Mm-mm. 19. Mm-mm. Berarti kan itu eh, variabel X-nya adalah fantasi dan accessibility, variabel Y-nya adalah cybersec, terus fenomenanya Cybersex. fenomenanya adalah pandemi COVID-19, nanti dikaitkan ke video apa X video kalau nggak VPN dan lain itu. Terus Oh, lokasinya ada di Karawang, subjeknya adalah mahasiswa, udah. itu ya. Hmm. Nah, Oh iya, iya. nanti tuh kita ngajuin ini kadang kan, oh ini mah gak cocok nih X-nya, oh ini mah nah, pasti ada aja, nggak nggak apa yang Nggak kita akan pikir, di ACC gitu ya. nggak nggak bakal Hmm. semulus yang kita ini kan, yang kita diskusikan bakal tiba-tiba, nggak bakal, pasti bakal ada perubahan. Hmm. Cuman bedanya kan kalau misalkan sendiri mah pusing, bener gak sih? Ini gimana gimana gimana, Iya. nggak ada alarm gitu. Nah ya stres kan, Hmm. bunuh diri kan. Iya. Aku malah tadi sempet ya, aduh apa jangan sekarang dulu ya skripsinya gitu. Banyak dah, jangankan ini orang yang angkatan 2016 ya, itu banyak yang belum dah. Iya, makanya sama Bu Wina anak didiknya itu nggak diperbolehkan untuk mengambil kuali gitu. Emang kamu Bu Ina? Kan enggak, aku dengar dari anak-anak. Jadi Bu Wina Oh, tuh ini kekeh nggak boleh ada yang kuali. Jadi sama sekali nggak boleh ada yang kuali. kan aku Bu Ina itunya, dosen walinya. Iya, Nih, dosen mana waliku bukan dari kemarin orang, ya, dengar dari kem- temanku. kemarin itu di Bu Wina, anak walinya Bu Wina yang pertama sidangnya aku, di pemilihan klinis yang pertama kalinya aku, udah we itu mah. Karena kenapa? Karena emang penelitian payung bareng yang bikin cepet tuh, Hmm. Hmm. walaupun X-nya banyak Iya, iya. gitu. Ini udah berapa Ya, tapi jam nih? itu dibantu. Ya iyalah dibantu sama Pak Arif. Ya. Tapi kalau misalkan nih judul ini di ACC terus aku mau pakai buat PSP bisa nggak ya? Bisa, bisa. Aku dulu PSP well-being, STP well-being, skripsi well-being. Jadi tiga-tiganya sama. Boleh gak beda ya? Boleh, gak masalah. Dan ketika nanti, lu kayaknya seksual ribet deh. Mau pindah deh misalkan ke well-being atau Iya. pengen pindah ke attachment, ya gak masalah. Nah, Orang 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 itu di angkatan 17 juga apa namanya, yang melanjutkan dari STP ke skripsi itu nggak banyak, paling cuma satu dua gitu loh. Kan bagusnya itu kan langsung, jadi nggak perlu ya jadi fenomena lagi. Tapi kalau misalnya nanti ada fenomena yang menarik ya udah ganti pun nggak masalah gitu. Tapi alangkah alangkah baiknya yang ini, jadi kita gak ribet kan, kasarnya gini, kita kan lagi iya. ngejar S1 ini kan yang penting kan cepat lulus kemarin, bukan pengen oh ini perfect, pengen bagus, pengen naon ya. Kalau S1 mah udah yang penting mah lulus aja dulu tuh. Aduh itu pembimbingnya kan dua ya berarti. Bu Itu Cempaka, siapa? Bu Cempaka. Sama Pak Arif. Pak Arif. Hmm. Iya, iya. Enak. Ujung pakai enak. Plus minus semuanya juga sih. Iya sih. Iya. Mm-mm. Cuman enggak, aku cerita sama teman-teman aku kayaknya paling miris ya aku. Tapi ini nanti jangan ini ya, jangan apa namanya, hmm, jangan terlalu banyak nyuruh, banyak ngatur gitu kalau ke resep rooming itu kan, soalnya kebagi banyak kasus ya, saya sibuk gini-gini. Pokoknya kan nanti dosennya kan yang namanya orang itu kan, orang kan punya kesibukan masing-masing ya, apalagi dosen ya punya anak, punya suami, terus apalagi benuram dia punya biro psikologi, ngedosen. Lalu siapa, walaupun lu anak bimbingannya emang harus ngurusin lu doang gitu kan kasarnya gitu. Mereka juga kan punya kehidupan keluarganya, kehidupan bisnisnya dia, kehidupan pendidikannya dia. Jadi jangan
Kalau kita mah ya udah berkabar aja, Bu saya udah dapat judul ini, Bu saya fenomena ini, Bu gimana, baik jangan Bu ya, jadi jangan terlalu banyak nuntut gitu loh. Kita mah info aja, jadi share info, Bu saya gini-gini, jadi jangan Bu gimana ya, nah jadi intinya jangan kebanyakan nuntut dan jangan kebanyakan pengen cepet-cepet yang dikasih dari dosen, jadi udah ngalir aja, tapi ngalir juga kita harus memberikan info-info proses selama kita membuat penelitian gitu loh. Itu. Tapi kalau A tuh di Karawang kapan, Nak? Ke Karawang. Nggak tahu, belum tahu. Ini biar apa, kalau misalkan Karawang lagi free, jadi bisa ketemu gitu, jadi ngerjainnya secara langsung gitu. Kayaknya kalau kayak gitu lebih feel-nya lebih dapet gitu. Boleh. Ini juga aku ada kemungkinan Januari itu udah di Jakarta, ada kemungkinan, tapi walau alam gimana nanti. Jadi biar sekalian sama siapa, Nia gitu. Emang kenal sama si Nia? Nia Mardiana kan? Kenal. Kenal atau dia kan temen, dia kan anak kelas B juga sama. Oh, dia mah kerja di XCD. Iya, tahu. Apalagi sambil kerja kan ya, para rusing udah lah. Dia siapa itu pembimbingnya? Bu Nita. Enak sih Bu Nita kataku mah. Tapi kemarin tuh anak didiknya banyak yang ini, banyak yang apa? Jadi ada yang variabelnya tuh cuma 1 sama Bu Nita, mungkin karena dia mikirnya variabelnya cuma masa variabel X atau variabel X-nya kok cuma 1 gitu, nggak menantang banget gitu. Coba kalau misalkan ada sama Bu Nita. Bu Nita kan itu kan jago di kuali. Kenapa? Iya Bu Nita jago di kualitatif, makanya kalau sama Bu Nita pasti seksual, terus sama Bu Nita kayaknya bakal kuali gitu. Iya. Mungkin kalau kita ngajuinnya seksual, mungkin sama ibu bisa dibantuin, karena dia lebih ngerti gitu ya. Sekarang mah ajuin aja judulnya. Nah, nanti kalau misalkan ini udah gitu, tinggal ditulis. Tapi kalau menurut aku mah ngajuin judul tuh kita tuh udah punya latar belakang, jadi nanti bikin latar belakang dulu gitu. Nah, nanti dikirimin kayak covernya apa, isinya apa gitu. Nanti langsung digarap aja sebisanya Nadia. Nanti kalau udah selesai nih rumusan masalah ini nanti dibikin PDF, nanti di share screen di Zoom, nanti dicek gitu loh. Iya, cuman sama dosen pembimbing yang angkatan sekarang itu jangan dulu bikin latar belakang kalau kalian belum pada nemu judul gitu. Dan sebelum nemu judul kalian udah harus punya fenomena gitu. Jadi anak-anak ya judulnya dulu. Ya kan udah jelas. Itu ini masih banyak banget yang belum punya judul. Ya udah itu aja, ajuin aja. Rata-rata udah. Iya. Berarti accessibility dan fantasi terhadap pelaku pada mahasiswa Unsika di masa pandemi COVID-19. Terus ditanya X-nya apa? Misalkan accessibility dan fantasi. X1-nya accessibility, X2-nya fantasi. Terus Y-nya itu cybersex. Fenomena bukan cybersex tuh Y. Oh iya, maksudnya Y-nya itu cybersex. Berarti fenomenanya itu pandemi COVID-19. Jelasin kok bisa pandemi gitu, kenapa? Karena kalau misalkan dulu tuh orang sibuk kuliah, kerja, beraktivitas, jarang mengakses internet. Minim pegang handphone.
ya minim pegang handphone, apalagi misalkan kayak ke situs-situs berbahaya lah gitu ya. Apalagi kan itu ya maksudnya di tempat umum gak mungkin kalau kerja kan ya mungkin kita di rumah jadi kita merasa aman gitu. Nah tapi Iya, nanti nah kataku mah lebih cocok yang nanti ininya lebih cocok itu yang ya, kan ada tuh yang faktor-faktor yang mempengaruhi yang oh dia tuh merasa aman karena nggak ada yang tahu ada kan tadi ya. iya ada tadi itu ada Nah, itu dia hmm, anonymity, individu tidak merasa takut akan dikenali orang lain ketika mengakses materi seksual. Nah, kata aku mah mending itu aja, mending accessibility sama yang itu. Jadi fantasi jangan terlalu dihiraukan karena kalau misalnya kita ngomongin fantasi kan kita berfantasi kayaknya gak nyambung sama ini. Bener gak sih? Iya, ya. Berarti accessibility dan Kan? anonymity. Hmm, uh, Terus kalau misalkan ditanya sama ibu, kenapa kamu mengambil X-nya. accessibility dan Hmm, anonymity? Karena orang-orang itu hmm, semenjak pandemi mereka tuh jadi diberi mudah mengakses internet dari hmm, mana aja, kapan aja hmm, gitu kan. hmm, Dan mereka juga tidak takut dikenali sama orang hmm, lain gitu atau ketahuan sedang mengakses yang berbau seksual gitu ya. Dan karena emang bisa dan benar. bisa Terus, nggak kalau misalnya gini, iya benar. kadang kan orang ada grup yang bisa membahas seksual, jadi mereka itu Hmm, bikin akun bodong gitu. itu mah terlalu kemana-mana. Udah ini aja yang tadi aja. mudahnya 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 mengakses internet sama sama yang pada awalnya kita beraktivitas di luaran kayak di masa harus kuliah yang kerja kerja Nah, sekarang sekarang mah di rumah terus atau kita di kamar terus nggak ada yang melihat jadi merasa aman ketika kita mengakses video gitu karena ada pandemi di rumah aja ya udah jadi orang tuh itu yang X yang kedua itu yang tadi. oh iya ya. Nah, jadi nggak kenapa kamu ngambil variabel X-nya accessibility? Nah, kita tuh harus punya asumsi yang kuat. Oh, karena gini-gini. Kenapa X wajibnya? Karena gini-gini. Jadi harus ada mengapanya pakai X itu. Paham nggak? Iya. Berarti kalau kan aku kan misalkan ditanya alasannya seperti itu. Nah, alasan yang aku pakai bisa juga kan dijadiin latar belakang. Jadi latar belakang, plus nanti nyari, nyari penelitian terdahulu mana nih yang skripsi orang lain yang sama judulnya gitu. Harus ada penelitian terdahulunya dan pasti ada. Kenapa ada? Karena emang si X-nya itu ngambil dari faktor yang mempengaruhi, bukan dari yang ini kan kadang kita X-nya itu nyari yang lain-lain. Contoh kayak tadi harusnya kan self esteem kan self esteem kan dia kan nggak ada yang nggak maksudnya nggak termasuk ke faktor yang mempengaruhi cybersec. Nah nanti itu agak sulit untuk penelitian terdahulunya karena nggak ada gitu paham nggak? Nah Oh iya nah ya. tapi boleh nggak ya ya boleh aja kalau mau self esteem kayak mau self control boleh aja cuma nanti penelitian cuma nanti penelitian terdahulunya kurang dan jarang. Nah, tapi kalau misalkan kita variabel X-nya itu adalah dari faktor yang pengaruh kayak tadi accessibility sama fantasi contoh atau yang tadi itu yang kedua, itu pasti ada penelitian Ada. lebih banyak karena kenapa? Karena itu emang udah menjadi faktor yang mempengaruhi gitu loh. Paham nggak? Hmm.